يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Rasul, hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka. Hamba-hambaku yang melampau batas artinya yang banyak melakukan maksiat-maksiat, yang banyak melakukan dosa-dosa. Katakan kepada mereka, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan beranggapan dalam hati, aku tidak mungkin jadi orang baik. Aku tidak ada harapan jadi orang yang saleh. Karena banyaknya dosa yang kulakukan, zina, riba, minum arak, judi, menipu, mencuri, banyaknya dosa yang kau perbuat, berat untuk jadi orang baik. Nah, anggapan seperti itu dilarang oleh Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Wa qala ta'ala, firman Allah, la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Orang yang putus asa dari rahmat itu, itulah orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang yang merasa bahwa dengan banyaknya dosa Allah kada akan mengampuni dosaku, itu anggapan orang-orang yang kafir kepada Allah. Atau kita menganggap orang, wah itu luar biasa jahatnya, Allah kada akan mengampuni dosanya. Merampok ada lawan inya, mencuri ada lawan inya, semuaan ada lawan inya. Itu terlalu berat lawan Allah. Allah kada akan mengampuni dosanya. Nah ini sikap orang yang kafir kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tobat, kepada orang yang tobat, dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini ayat-ayat Allah memberikan harapan kepada manusia-manusia yang selama ini banyak melanggar hukum Allah, agar jangan ragu-ragu, jangan sedikit pun ada dalam hati untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, aznaba abdun zamba faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala Allah ta'ala aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Berbuat dosa seorang hamba, lalu hamba itu berkata, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ampuni dosaku, itu ucapan seperti itu bermanfaat apabila satu menyesali. Yang kedua, menjauhkan diri dari kemaksiatan itu, melepaskan diri dari kemaksiatan itu. Yang ketiga, niat tidak akan mengulang lagi. Nah, bila tiga hal itu ada, maka ucapan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku, itu ucapan yang bermanfaat, yang diterima oleh Allah. Nah, selama kita belum bisa berpisah dengan dosa, belum menjauhkan diri dari dosa, ucapan Allahumma ghfirli itu disebut dengan istighfarul kadzabin. Itu istighfar orang-orang yang pendusta. Nah, kita masih bergelimang dengan dosa, masih berada di tempat-tempat dosa. Di situ kita minta ampun kepada Allah,
itu minta ampun orang yang bohong. Ini ucapan Allahumma ghfirli dzambi tidak ada manfaat baginya. Jadi Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku, itu setelah melakukan 3 hal. Sesali dosa yang diperbuat. Nah, jauhkan diri, lepaskan diri dari dosa itu. Cita-cita yang kuat tidak akan mengulang lagi. Ucapkan Allahumma ghfirli dzambi, nah itu bermanfaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, misalnya umpamanya laki-laki memakai pakaian yang diharamkan Allah. Laki-laki memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah. Nah, kan laki-laki haram memakai emas contohnya. Nah, begalang emas orangnya. Laki-laki ini begalang emas, maka kalung emas. Bebunil sebelah emas. Nah, di saat yang demikian si laki-laki ini berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Nah, ungkapan itu ditolak oleh Allah. Kenapa? Sebab karena dia ucapkan itu keadaannya bergelimang dengan kemaksiatan. Nah, lepaskan gelang emas, cincin emas, kalung emas, bunil emas, lepaskan semua, sesali, nah hanyar, Allahumma ghfirli. Nah itu akan bermanfaat, akan berguna. Para muhibbin rahimakumullah, seorang hamba berbuat dosa, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosaku. Allah menjawab, Allah berfirman, aznaba abdi, hambaku telah berbuat dosa. Hambaku telah berbuat dosa. Dan dia mengetahui bahwa dia ada punya Tuhan yang mengampuni dosa dan yang bisa menyiksa dengan dosa. Itu adalah ungkapan Allah. Kalau seorang hamba yang berbuat dosa kemudian menyesali dosa itu, lalu dia mengucapkan Allahumma ghfirli dzambi, ujar Tuhan, nah ini hambakunya berbuat dosa. Inya tahu bahwa ada Tuhan yang mengampuni dosa dan yang menyiksa, yang bisa menyiksa dengan dosa itu. Artinya ini hamba sudah diampuni oleh Allah. Summa ada fa'aznaba. Kemudian dia berbuat dosa lagi. Berbuat dosa. Hanya habis subuh tadi, ada sampai jam 10 dan berbuat dosa pula. Hamba tadi berkata lagi, Rabbi ghfirli dzambi, ya Allah ampuni dosa hamba. Hamba tidak melakukan dosa, ya Allah. Ini hamba sudah menyesal. Hamba tidak akan mengulang lagi dosa itu. Allah berkata, Allah berfirman, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Ujar Tuhan, ini orang yang berbuat dosa, dia tahu bahwa Tuhannya itu pengampun dosa. Ini dia tahu bahwa Allah itu pengampun dosa. Diampuni Allah lagi dosanya. Summa ada fa'aznaba, kembali pulang berbuat dosa lagi. Faqala, dia berkata, Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni dosa hamba. Allah menjawab, aznaba abdi zaman, babulik pulang dari Tuhan inya, babulik pulang. Tapi dia tahu bahwa dia ada punya Tuhan yang pengampun dosa. Aku ampuni lagi dosanya. Sudah berulang-ulang demikian. Apa kata Allah? Falyaf al-masya. Silahkan kau perbuat apapun yang kamu mau, akan kau ampuni dosamu. Artinya asalkan demikian, Allah akan selalu mengampuni. Berbuat dosa, tobat diampuni Allah. Buat dosa, tobat diampuni Allah. Berapa kali sehari? If'al masya, perbuat yang engkau kehendaki. Allah akan mengampuni itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi melanggar hukum Allah, kemudian tobat, langgar lagi, tobat lagi, melanggar lagi, tobat, itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا حبيبي
Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي